Oh. Enggak. Halo Bu, halo Bu. Sepatu. Oh sepatu ya. Oke, bisa dimulai Bu Puri. Baik. Sudah jam 9.11 menit. Ya, Bu. Wow. Sebelumnya kami menghimbau kepada seluruh peserta Zoom untuk mematikan speakernya sementara waktu supaya acara bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Masa pengenalan lingkungan Sekolah Khusus Al-Ihsan 01 Tangerang Selatan. Tahun ajaran 2021-2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hari ini kita bertemu lagi untuk mengawali tahun ajaran 2021-2022. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungannya. Amin. Berikut ini akan saya bacakan susunan acara pagi hari ini. 1. Pembukaan. 2. Lagu Indonesia Raya. 3. Pembacaan teks Pancasila oleh Ananda Alvin. 4. Menyanyi bersama lagu Hari Pertama Masuk Sekolah. 5. Menyanyi lagu Mars Al-Ihsan. 6. Sambutan Kepala Sekolah Al-Ihsan, penyematan tanda pengenal dilanjutkan dengan profil sekolah dan guru. Acara ke-7, menyanyikan lagu wajib dari Sabang sampai Merauke oleh Ananda Tito. Acara ke-8, pembagian kelompok kelas dan perkenalan wali kelas oleh seksi kesiswaan. 9. Paparan program kesiswaan dan kurikulum tahun ajaran 2021-2022 oleh seksi kurikulum. Acara ke-10, sesi tanya jawab. 11, doa penutup oleh Pak Yayat. Dan terakhir adalah rapat pemilihan kepengurusan komite sekolah. Untuk menyingkat waktu, marilah kita buka acara pagi hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk sikap sempurna di tempat. Kepada operator, kami persilahkan. Di sana aku berdiri.
Terima kasih kepada operator. Acara yang ketiga adalah pembacaan teks Pancasila oleh Ananda Alvin. Kepada Ananda Alvin, kami persilahkan. Dengerin aja kita. Pancasila. Satu. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Tuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Bijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih kepada Ananda Alvin. Selanjutnya menyanyikan bersama lagu Hari Pertama Masuk Sekolah. Kepada operator kami persilahkan. Hari ini hari bahagiaku, belajar online dari rumah. Meskipun terpisah ruang dan waktu, kita tetap jumpa menyapa. Senangnya hatiku dibantu ayah ibu, guru baru tentulah ramah. Ayo belajar bersama.
Terima kasih. Nah, anak-anak bisa pelajari ya. Nanti kita nyanyi bareng lagi ya. Acara yang kelima adalah menyanyikan lagu Mars Al-Ihsan. Silahkan operator. Terima kasih. Terima kasih untuk operator. Nah, selanjutnya acara ke-6 yaitu sambutan Kepala Sekolah Al-Ihsan, penyematan tanda pengenal, dilanjutkan dengan profil sekolah dan guru. Kepada Ibu Nani Eko Wahyuningsih, kami persilahkan. Terima kasih. Suara saya jelas ya? Cukup jelas, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ibu Puri selaku MC pada acara hari ini. Terima kasih kepada panitia juga yang sudah memberikan fasilitas yang alhamdulillah baik ya. Insya Allah nanti sampai selesai acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Semoga salawat Dulu makanya. dan keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul termulia, keluarga, dan sahabat-sahabatnya. Yang saya hormati Bapak, Ibu, orang tua, wali murid, para peserta MPLS. Yang saya hormati Bapak, Ibu guru, dan karyawan Sekolah Khusus Al-Ihsan 01 Tangerang Selatan. Anak-anakku, siswa dan siswi peserta MPLS yang Ibu cintai. Pertama-tama Ibu ucapkan selamat mengikuti acara masa pengenalan lingkungan sekolah atau kita singkat dengan MPLS. Sekolah Khusus Al-Ihsan 01 Tangerang Selatan. Tahun pelajaran 2021-2022. Yang akan dilaksanakan insya Allah selama 3 hari, yaitu hari ini tanggal 12 Juli 2021 dengan melalui Zoom meeting. Kemudian 2 hari berikutnya, yaitu hari Selasa dan Rabu, berikutnya akan dilaksanakan bersama wali kelas masing-masing, yaitu di kelas kalian masing-masing yang nanti akan dibagikan oleh Ibu Guru Kesiswaan. Semoga Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kegiatan MPLS kali ini masih kita laksanakan secara daring melalui Zoom meeting karena masih di masa pandemi COVID-19. Tapi anak-anakku jangan merasa bersedih. Kita harus selalu bersabar dan tetap kita tingkatkan iman dan takwa kita agar dapat menjalani hidup ini untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Pada kondisi pandemi sekarang ini yang kita ketahui sudah banyak orang terpapar COVID-19. Ibu berharap agar anak-anakku harus selalu mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Tidak perlu keluar rumah bila tidak mendesak. Tentunya anakku juga masih ingat dengan 5M. Apa itu 5M? Ada yang tahu? Masih ingat? Ya, itu setiap hari selalu harus kita patuhi, yaitu 1. Mencuci tangan, 2. Menggunakan masker, ya, jika kita keluar rumah. Jaga jarak. Kemudian menjaga jarak, bagus, Alvin. Pakai Selanjutnya hand apa yang sanitizer. keempat? Iya, Hand sanitizer. oke. Itu tadi selain kita mencuci tangan, kemudian menjauhi kerumunan. Nah, itu sangat bahaya sekali ya, menjauhi kerumunan dengan ataupun seandainya kita terpaksa keluar rumah, kita harus menjaga jarak. Ya, itu ya 2 meter lah ya. Itu. Kemudian yang terakhir adalah mengurangi mobilitas. Apa itu? Kita mengurangi untuk keluar rumah ya. Jadi sekarang pun banyak ya, kita mau pengen belanja online, pengen membeli makanan pakai GoFood, GrabFood ya. Sekarang serba dimudahkan ya. Tidak perlu keluar rumah. Mama mau ke pasar, tidak perlu ke pasar misalnya ya, hanya cukup ke warung misalnya yang dekat dengan rumah.
Ya nggak apa-apa kalau seandainya terpaksa harus ke pasar, tapi harus hati-hati ya. Sampai di rumah ingatkan mama, papa kalau habis dari keluar rumah, sampai di rumah harus langsung mencuci tangan atau pakai mengganti baju dengan yang baru ya. Gitu. Nah, kemudian semua itu adalah untuk mengurangi dan mencegah penyebaran COVID-19 ya. Kita berharap semoga diberikan kesehatan, dan yang sedang sakit kita doakan semoga sehat kembali seperti sedia kala. Baik, pada kesempatan kali ini Ibu ingin sampaikan ucapan selamat bergabung kepada siswa-siswi baru di Sekolah Khusus Al-Ihsan 01 Tangerang Selatan, dan selamat mengikuti program-program pembelajaran yang ada di sekolah kita yang kita cintai ini. Juga untuk anak-anakku yang naik kelas maupun naik jenjang, Ibu ucapkan selamat datang kembali di sekolah yang kita cintai ini. Setelah kurang lebih 3 minggu, hampir 1 bulan, sudah menikmati libur sekolah. Nah, kita sudah mulai sekolah kembali ya. Semangat anak-anak ya. Ya. Iya. Oke. Tentunya kita semua sudah sangat kangen ya untuk dapat bersekolah lagi secara tatap muka. Bapak Ibu juga ya, Bapak Ibu guru juga sudah kangen sebenarnya untuk bertatap muka di situasi sekolah seperti dulu-dulu lagi. Namun, ya ada namunnya ya, kita masih harus tetap menahan diri untuk tidak kemana-mana dulu, apalagi ke sekolah. Ya, jadi untuk sementara waktu kita masih belajar secara daring, secara pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Ya, masih seperti yang kemarin-kemarin ya. Kita doakan saja semoga pandemi ini segera berlalu dan kita dapat mengadakan pembelajaran tatap muka. Anak-anak banyak berdoa ya. Setelah habis sholat ya, kita supaya hidup normal kembali seperti dulu-dulu ya, keceriaan ya, bercanda dengan teman ya, tapi itu jangan kalian resahkan atau kalian merasa mengeluh ya, tidak boleh banyak mengeluh. Kenapa sih seperti ini? Kenapa sih? Nah, ya kita hanya perlu berdoa saja ya, karena semuanya itu adalah sudah kehendak Allah ya. Dan kita perlu, selain kita berdoa, kita juga perlu berusaha. Apa usaha kita? Yaitu tadi mengikuti apa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, yaitu dengan 5M tadi, ya. Tangan. Terutama mengurangi mobilitas, mengurangi keluar rumahnya dulu, ya. Kita tekan dulu. Kita tekan dulu, dan jangan lupa anak-anakku harus banyak vitamin ya, minum vitamin, banyak minum air putih, jangan minum es dulu ya, karena memang kebetulan sekarang juga kondisinya sedang masa pancaroba ya, masa pancaroba, masa kadang panas, kemudian hujan, tahu-tahu sorenya hujan ya. Jadi kondisi badan kita, imun kita itu cepat sekali untuk menurun. Makanya anak-anakku jangan lupa selalu sediakan vitamin dan juga banyak makan buah-buahan ya. Iya. Dan minum air putih yang banyak. Nah. Baik, Bapak Ibu wali murid, Bapak Ibu guru, dan anak-anakku yang Ibu cintai. Berikutnya Ibu akan perlihatkan tentang profil sekolah dan profil
keluarga besar Al-Ihsan 01 Tangerang Selatan untuk mengenal dan mengobati rasa rindu kita pada sekolah kita. Demikian, silakan Pak Rahmat. Diperhatikan ya anak-anak ya, kita bernostalgia, ya supaya rasa kangen kita juga terobati ya dengan melihat slide pada kali ini. Ini profil Sekolah Khusus Al-Ihsan 01 Tangerang Selatan. Ya, ini aduh, sudah ini sepi sekali ya anak-anakku ya. Sekolahnya sepi sekali karena memang sekolah kita sedang ditutup. Ya, sedang ditutup karena adanya apa itu? PPKM ya, ditutup sementara, tidak boleh ada aktivitas di sekolah kita. Jadi Bapak Ibu guru juga beraktivitasnya di rumah. Ya, rapat juga melalui Zoom, kemudian bekerja di rumah, mengajarnya juga dari rumah. Ya. Kemudian nah, ini Ibu akan sampaikan sedikit sekilas ya. Pada tahun 1996 itu sekolah kita didirikan. Ya, sebelum sekolah kita itu merupakan lembaga pelatihan ya, namanya Pelatihan Al-Ihsan pada tahun 2004. Didirikannya Yayasan Qurrata Ayun. Ya, Yayasan Qurrata Ayuni pada tahun 2004. Yayasan mendapatkan izin dari dinas sehingga Sekolah Khusus Al-Ihsan diakui sebagai sekolah ya. Awalnya memang dulu tempat terapi ya, tempat terapi yang masih di ruko ya, masih sewa di ruko, dan alhamdulillah dari tahun 2008 itu ya, dari 2004 kita mendapatkan izin operasional. Kemudian di tahun 2008 alhamdulillah sekolah kita sudah berdiri ya. Ini sekolah kita ya yang sekarang kita tempati. Lanjut Pak Rahmat. Nah, Sekolah Khusus Al-Ihsan mempunyai 2 cabang, yaitu di Sekolah Khusus Al-Ihsan 01 Tangerang Selatan yang kita tempatin. Kemudian yang kedua adalah Sekolah Khusus Al-Ihsan 02 berada di Cilegon. Cilegon itu di mana nih? Daerah Serang ya, Seragon ya, Serang ya. Nah, Sekolah Khusus Al-Ihsan 01 Tangerang Selatan terakreditasi alhamdulillah A ya, alhamdulillah ya Bapak Ibu. Ini sekolah kita dipercaya oleh Direktorat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, itu diberikan akreditasi A, alhamdulillah. Semoga untuk kedepannya kita dapat mempertahankannya dan semakin maju untuk sekolah kita. Amin. Lanjut Pak. Kemudian visi sekolah kita yaitu unggul dalam kualitas, prima dalam layanan dengan berdasarkan iman dan takwa. Ya, ini misi sekolah kita. Kemudian misi itu berisi yaitu menanamkan dan menumbuhkan penghayatan dan pengamalan terhadap kegiatan serta nilai-nilai keagamaan yang dianut, sehingga menjadi sumber kearifan dalam bersikap maupun bertindak. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan proses belajar mengajar secara efektif sehingga potensi yang dimiliki siswa dapat berkembang secara optimal. Ya, mungkin ini untuk Bapak Ibu wali murid ya yang terutama yang baru dan untuk yang lama semoga akan mengingat kembali ya. Kemudian yang ketiga adalah memberikan motivasi dan mengembangkan potensi yang dimiliki siswa agar dapat dikembangkan secara optimal ya. Kemudian yang keempat adalah memberikan pelayanan yang terbaik pada siswa agar dapat berkembang secara maksimal.
Lanjut. Yang kelima, memberikan bimbingan kemandirian agar siswa dapat mengerjakan aktivitas sehari-hari tanpa bantuan orang lain. Ya, insya Allah. Sedangkan moto sekolah kita adalah melatih dan membimbing dengan kasih sayang, memuliakan dan membahagiakan. Ya, insya Allah. Ya, lanjut Pak Rahmat. Nah, kemudian saya sampaikan tentang sarana dan prasarana di Sekolah Khusus Al-Ihsan 01 sebagai berikut. Ya, inilah gedung dan teras sekolah kita. Ya, ada ruang ada ruang keterampilan ya di samping kiri tadi. Kemudian ruang utama kita masuk. Kemudian ada kebun ya, kebun juga di samping ruang keterampilan. Kemudian di sebelah kiri ya, kalau di layar kita adalah sebelah kanan kita itu adalah tempat musola ya yang biasa kita untuk ibadah setiap hari. Kemudian ada ruang kepala sekolah. Ya, alhamdulillah masih posisinya masih sama ya. Belum ada perubahan. Kemudian ruang dewan guru. Alhamdulillah ini ya. Mungkin karena ini foto-foto lama ya, mungkin ya kalau sekarang sudah mulai agak diperbarui. Kemudian lanjut dengan ruang kelas. Ya, ini ruang kelas atau ruang belajar ini waktu kita di masa sebelum pandemi memang kita sediakan 4 sampai 5 meja dan kursi siswa dan 1 untuk guru. Tapi insya Allah ini nanti akan kalau masa pandemi sudah mereda dan pemerintah ataupun pemerintah daerah sudah mengizinkan untuk tatap muka secara terbatas ya, insya Allah nanti kita akan atur sesuai dengan SOP yang sudah kita buat ya. Kemudian lanjut, ini adalah ruang musik dan ruang seni atau kita sebut juga dengan ruang serbaguna. Jadi rapat, kemudian ruang anak-anak belajar musik, belajar menyanyi, belajar kerawitan ya. Kemudian menari juga bisa di ruang di sini. Dan kita kami Sekolah Khusus Al-Ihsan adalah semua menggunakan AC ya, insya Allah ya, jadi nyaman untuk belajarnya. Dan ini adalah ruang asesmen. Ketika anak masuk anak baru, kita asesmen terlebih dahulu seberapa kemampuan yang dimiliki oleh anak tersebut sehingga kita dapat menentukan apa program yang akan diberikan untuk anak tersebut. Lanjut. Kemudian ini adalah ruang snow silent. Ruang snow silent ini adalah ruang terapi sebenarnya ya, ruang terapi, tapi tidak menutup kemungkinan untuk anak-anakku kelas khusus ini dipersilahkan menggunakan ya, tentunya dengan bimbingan Bapak Ibu guru. Ruang snow silent ini bertujuan untuk merelaksasi ya, jadi anak yang sedang tantrum ataupun anak yang sedang tidak mood belajar, anak tersebut akan atau kelas tersebut akan diajak ke ruang snow silent ini ya. Kemudian lanjut, ini adalah ruang bina diri ya, bagaimana ruang bina diri itu teruntuk anak-anak yang melatih kemandirian sehari-hari. Ada merapikan tempat tidur, melipat baju, mencetrika baju, kemudian mencuci baju, juga untuk merias diri ya, seperti menyisir, merias diri pakai bedak ya untuk anak perempuan ya. Di sini kemudian memakai baju, memakai celana dengan mandiri. Nah, itu di ruang sini anak-anak dilatih untuk kemandiriannya. Kemudian lanjut adalah ruang sensori integrasi. Ruang sensori integrasi
ini diperuntukkan yaitu untuk anak terapi, tapi tidak menutup kemungkinan anak kelas khusus juga bisa menggunakannya dengan bimbingan Bapak Ibu guru tentunya ya. Lanjut Pak. Kemudian ini ruang UKS, alhamdulillah kita sudah lama bekerja sama dengan pihak Puskesmas Pondok Jagung, Bapak Ibu. Ini jadi kita Puskesmas ini berjalan berdasarkan atau dengan pantauan dari Puskesmas, yaitu kita mengadakan MOU tentunya ya dengan pihak Puskesmas. Lanjut Pak. Kemudian ruang perpustakaan. Nah, di ruang perpustakaan ini ketika belum pandemi ya, anak-anak diwajibkan untuk mengunjungi perpustakaan. Ya, perpustakaan ini diwajibkan untuk anak-anak setiap kelas ya, kita terjadwal untuk di situ membaca, bercerita ya, mendengarkan cerita dari guru dan lain sebagainya. Kemudian lanjut, ini adalah ruang kantin. Nah, jadi suatu saat teman-teman dari vokasional tata boga itu mereka akan memasak ya, akan memasak entah itu cemilan atau kue ya. Itu nanti anak-anak bisa membeli ya, membeli ataupun Bapak Ibu guru juga ya. Jadi mengurangi untuk jajan di luar ya. Lanjut Pak. Mohon maaf tadi di sebelah ruang kantin itu adalah ruang memasak ya, ruang tata boga. Ini jadi satu hanya diberikan sekatan aja ya. Jadi tempat memasak dan kantinnya berdekatan ya. Lanjut Pak. Kemudian ruang ibadah atau musola ya. Alhamdulillah ketika kita belum pandemi ini setiap hari kita gunakan ya Bapak Ibu. Pagi untuk sholat duha, ya untuk sholat duha, kemudian untuk apa namanya untuk ngaji di setiap hari Jumat, ya untuk baca Iqra ataupun yang sudah pandai membaca Al-Quran, tentunya dengan Bapak Ibu guru wali kelas masing-masing. Dan kemudian kita beralih ke kegiatan siswa. Di tahun masa pengenalan, ya ini kegiatan siswa masa pengenalan MPLS 2021-2022. Silakan Pak. Sudah cukup Pak. Nah, ini mungkin ini life skill yang kita laksanakan sebelum pandemi ya Bapak Ibu ya. Ini ada panen Pak Coy ya, panen Pak Coy, kita bekerja sama dengan Dinas Peternakan Pertanian ya, Dinas Pertanian dan Peternakan di Tangerang Selatan. Kemudian ini kita life skill di sekolah juga mengisi kegiatan pramuka. Kemudian ada peternakan ya, kita memelihara ayam ya. Ya, kemudian ada hidroponik dan kita juga ada life skill di luar tentunya yaitu outbound ya. Nah, tentunya hal-hal kegiatan ini sangatlah kita rindukan ya. Kita kangen dengan kegiatan-kegiatan keluar seperti ini. Ya, kemudian lanjut. Ini adalah kegiatan tata boga. Nah, di sini adalah siswa-siswi baik itu vokasional tata boga ataupun memasak bersama. Misalnya nanti ada program kelas itu yang makan bersama atau memasak bersama juga ada ya waktu-waktu tertentu. Tapi untuk kelas tata boga itu ada jadwalnya setiap minggu. Ya. Kemudian ini pentas seni, ada pentas seni yang alhamdulillah setiap tahun kita laksanakan ya. Pentas seni, kemudian upacara bendera itu setiap hari Senin yang petugasnya adalah
dari siswa-siswi. Kemudian acara literasi ya, gerakan literasi sekolah. Anak-anak setiap sebelum masuk sekolah, sebelum masuk ke kelas, itu diharapkan untuk membaca buku 5 menit ya, 5 menit sebelum masuk kelas. Sedangkan yang belum bisa membaca ya tentunya dibacakan oleh wali kelasnya ya, kemudian tanya jawab ya, begitu. Kemudian ada keterampilan ya, ada keterampilan bersama, ada keterampilan di kelas masing-masing ya. Kemudian ada market day. Aduh, kita sudah kangen ya market day, kita belajar belanja ya. Kemudian lanjut, Pak. Nah, ini adalah salah satu ikon kita ya, unggulan kita, yaitu keterampilan membatik. Ya, adapun keterampilan membatik di sini ada membatik canting, ya, ada membatik canting, ada membatik cap, kemudian ada membatik shibori. Ya, bagi anak-anak yang sudah pandai ataupun berani memegang canting itu kita bimbing ya. Tetapi kalau yang belum berani memegang canting karena dia panas ya menggunakan api, jadi anak-anak kita bimbing untuk membatik dengan metode shibori atau batik kucur atau batik ciprat, banyak ya. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk anak-anak yang masih kecil-kecil. Ya. Dan di sini juga ada workshop ya, workshop untuk batik. Jadi kita insya Allah kedepannya akan lebih baik lagi ke arah produksi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini alhamdulillah juga kemarin di tahun 2019 sekolah kita mewakili lomba membatik tingkat provinsi ya. Kemudian juga di Tata Boga di tahun 2019 itu kita juga mewakili Tangsel untuk maju di tingkat provinsi. Alhamdulillah ya. Tapi sebenarnya di tahun 2020 itu kita harus juga mengirimkan. Karena masa pandemi jadi kita pending ya, kita tidak mengirimkan ke tingkat provinsi. Ya. Kemudian ada kegiatan keagamaan yaitu ini tadi seperti saya jelaskan ada sholat berjamaah ya, sholat duha. Kemudian ada kegiatan pesantren kilat ya, kita menginap di sekolah ya. Aduh kangen sekali ya menginap di sekolah ya. Kita pesantren kilat. Kemudian ada manasik haji. Ya, ini juga kita bersabar ya, kita pending dulu. Kemudian ada apa namanya? Peringatan Hari Besar Agama ya. Peringatan Hari Besar Agama juga kita laksanakan ya, tempatnya di musola kesayangan kita. Ya. Baik, lanjut. Kemudian kegiatan pramuka. Ya Allah, alhamdulillah ya. Kemarin itu kita sudah melaksanakan kemah di sekolah ya. Kita ya Allah anak-anak itu senang sekali ya. Ya, semangat semuanya mengikuti kegiatan pramuka ya. Insya Allah nanti diberikan ini ya kesempatan lagi. Kemudian ekstrakurikuler. Nah, ini ekstrakurikuler itu anak-anak bisa memilih ya sesuai dengan hobi dan keinginannya, kesukaannya. Ya, ada yang di kerawitan. Alhamdulillah ya, kemarin kita sudah berjalan ya, kemudian menyanyi. Nih, ada yang menyanyi. Nah, menyanyi ini selain ekstrakurikuler ada juga menyanyi yang memang ada jadwalnya setiap hari Jumat ya, setiap hari Jumat itu ada menyanyi dan beberapa anak alhamdulillah ya seperti Tito, Berlian, ya Allah ya, Alvin, Hanif ya, banyak sekali ya biduan-biduan kita ya. Kemudian ada menari. Nah, ini menari
kemudian ada melukis, alhamdulillah. Kemudian tadi membatik, ya, membatik. Kemudian ini latihan menyanyi yang dibimbing oleh guru-guru dari luar, ya, guru-guru yang berkompeten. Ya, juga kerawitan, kemudian ada seni suara, ya, seni suara juga. Lanjut, Pak. Nah, kita lanjut ke profil guru dan kepala sekolah. Nah, ini foto saya, ya. Saya masih diamanah oleh Yayasan Qurrata Ayuni sebagai kepala sekolah di Sekolah Khusus Al-Ihsan 01. Kemudian ada Dewan Guru. Lanjut, Pak. Dewan Guru yaitu ini bendahara, ya, wakil kepala sekolah, bendahara sekolah, dan di sini ini Satgas Literasi sebenarnya sudah untuk tahun 2001-2022 sudah ganti, ya. Jadi Bu Putri sebagai bendahara sekolah dan bendahara yayasan. Ya, ini Bu Putri Sunyi Mareta SPD. Kemudian lanjut, Pak. Ada wakil kepala sekolah seksi kurikulum dan merangkap sebagai guru kelas. Seksi kurikulum itu adalah tugas tambahan, ya, Bapak Ibu, ya. Jadi tugas utamanya adalah guru kelas. Ini adalah Budita Puspita Sari SPD. Lanjut, kemudian ada Ibu Tri Rizky Kumara Sarjana Ekonomi SE sebagai guru kelas. Lanjut, kemudian ada seksi sarana dan prasarana. Ini adalah Wakasek juga. Ini tugas tambahannya adalah sarana prasarana. Tugas utamanya adalah guru kelas. Adalah Bapak Kristianto SPD. Kemudian ada juga Ibu Nasrin SPD sebagai guru kelas juga. Ya, lanjut. Kemudian wakil kepala sekolah seksi kesiswaan dan ini Ibu Romini SPD juga sebagai guru kelas. Lanjut. Kemudian ada Bapak Rahmat Margono SHI. Beliau adalah selaku kepala TU dan terapis, juga mendapat tugas tambahan sebagai operator sekolah dan yayasan. Ya, ini Pak Rahmat. Jadi nanti kalau urusan tentang administrasi, tentang kesiswaan, ya, tentang administrasi kesiswaan itu oleh Pak Rahmat Margono. Lanjut, Pak. Kemudian ada Ibu Mariatun SPD. Beliau adalah juga guru kelas dan sebagai tugas tambahannya adalah PJ jadwal terapi. Ya. Kemudian ada Ibu Sofia Eliza SP. Beliau adalah guru kelas. Kemudian tugas tambahannya adalah koordinator terapi. Jadi untuk urusan terapi itu hanya satu pintu, ya, Bapak Ibu, itu kepada Ibu Evi. Ya. Lanjut, Pak. Kemudian ada Ibu Tri Purnamawati SPD. Beliau adalah guru kelas. Nah, tugas tambahannya adalah sebagai Satgas Literasi. Ya. Karena memang pemerintah sekarang sedang menggalakkan program literasi, ya. Jadi insya Allah nanti ke depannya Ibu Puri akan melanjutkan tugas dari guru yang sebelumnya. Kemudian ada Pak Yayat Hidayat SPDI. Beliau adalah guru kelas. Kemudian ada ada Ibu Nurrohmawati SPD sebagai guru kelas dan tugas tambahannya adalah seksi unit kesehatan sekolah atau UKS. Kemudian, ini adalah Ibu Sari Haryati Ningsih MPD. Ya, beliau adalah guru kelas juga. Lanjut. Ya, ada Ibu Marsiti Handayani SPD.
Nah, Ibu Siti ini bertanggung jawab sebagai penanggung jawab kelas workshop. Ya, kelas workshop kita itu ada 3, insya Allah ada batik, tata buka, dan administrasi sekolah. Nah, ini diketuai oleh Bu Siti. Kemudian ada Ibu Ermadiani SPD sebagai guru kelas dan guru kemitraan, Bapak Ibu ya. Jadi beliau mudah-mudahan ke depannya juga akan memajukan sekolah kita. Ya, lanjut. Kemudian Ibu Maya Marleni SAK. Beliau adalah guru kelas workshop dan tugas tambahan adalah sebagai humas sekolah dan yayasan. Lanjut. Kemudian ada Pak Budi Haryono. Ini Pak Budi ini sebagai guru juga dan terapis, ya, terapis yang handal ya. Insya Allah. Ya, kemudian ada Kakak Fuad Zaki, ini alumni dari Al Ihsan ya. Alhamdulillah ya, dedikasinya, kinerjanya sangat bagus di sekolah kita, yaitu sebagai asisten tata usaha. Ya, lanjut Pak. Ada lagi Bapak Inan. Nah, Bapak Inan adalah office boy, yaitu office boy itu apa anak-anak? Yaitu yang tukang bersih-bersih ya, tukang bersih-bersih sekolah. Jadi mungkin anak-anak mengenal ini ya, kalau Pak Inan ya, tentunya ini apa namanya, tugasnya sangat berat ya. Ya, lalu ada Pak Dayat. Nah, Pak Dayat nih yang belum kenal, ini Pak Dayat adalah satpam atau penjaga sekolah. Kalau anak-anak datang ke sekolah, tentunya di depan itu udah dicegat tuh sama Pak Dayat untuk di termogan ya. Nah, ini adalah profil keluarga besar Al Ihsan ya, Dewan Guru dan karyawan Sekolah Khusus Al Ihsan 01 Tangerang Selatan. Baik Pak, mungkin ada lagi? Ya. Ya. Oke. Kemudian ini ada langsung ke itu Pak. Tadi itu adalah sudah cukup Pak, ya. Pak Rahmat. Ya sudah Bu. Oh ya, baik, itu sekilas dari paparan ataupun slide tentang sekolah kita dan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di Sekolah Khusus Al Ihsan 01 Tangerang Selatan. Baik, demikian Bapak Ibu. Untuk selanjutnya saya akan meresmikan atau apa ya, resmi banget kayaknya ya, meresmikan, membuka secara simbolis masa pengenalan lingkungan Sekolah Khusus Al Ihsan 01 Tangerang Selatan. Tahun pelajaran 2021-2022 dengan secara simbolis yaitu menyematkan pengenal ya, tanda pengenal siswa-siswi dan para Bapak Ibu guru dan karyawan Sekolah Khusus Al Ihsan dengan ucapan Bismillahirrohmanirrohim. Nggak kelihatan ya. Marilah kita bersama-sama menyematkan tanda pengenal kita ya. Secara ini ibu-ibu harus agak itu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nama kita sematkan bersama-sama. Iya, kalau yang sudah disematkan ya alhamdulillah ya. Nah. Iya. Oke. Ya, alhamdulillah sudah kita sematkan ya. Kemudian anak-anakku sudah semuanya
Bapak Ibu guru juga sudah semuanya. Dan di sini, oh ini ketutupan ya, Nani ya. Ketutupan. Nah, ini nama ini dipakai selama 3 hari ya. Nah, selama 3 hari, nanti di hari ini, kemudian besok, dan besoknya lagi, yaitu hari Senin, Selasa, dan Rabu. Anak-anak selalu memakai nama diri masing-masing, walaupun seragamnya berbeda ya, tapi nama selalu dipakai terlebih dahulu. Untuk apa anak-anak? Yaitu untuk biar teman-teman kita tahu, oh ini Alvin, oh ini Revando, oh ini JJ, teman kita yang baru ya. Nah itu ya, mungkin itu dari Ibu ya. Selanjutnya nanti akan disampaikan beberapa hal oleh Bapak Ibu guru, baik dari sesi kesiswaan maupun dari seksi kurikulum tentang program-programnya nanti akan disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Nani Eko. Acara selanjutnya kita menyanyikan lagu wajib dari Sabang sampai Merauke yang akan dibawakan oleh Ananda Tito. Kepada Ananda Tito, sudah siap? Udah nih. Ya Tito, itu mau nyanyi ya. Dan sama-sama Merauke dengan pulang-pulang, satu menampung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku menjanji padamu, menjunjung tanah air, tanah airku Indonesia. Yo, ikut semuanya nih. Satu menambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku menjadi padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Terima kasih. Putri. Soalnya salah. Soalnya. Bu Puri.
Bu Puri masih ada. Apa itu Bu Puri? Belum masuk ya. Terima kasih untuk Ananda Tito. Acara selanjutnya, pembagian kelompok kelas dan perkenalan wali kelas oleh seksi kesiswaan. Kepada Ibu Romini, kami persilahkan. Terima kasih Ibu Puri selaku MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, saya akan membacakan nama-nama siswa beserta wali kelasnya yang akan mendampingi Ananda sekalian belajar untuk tahun ajaran 2001-2022. Baik. Untuk bisa dibantu Pak Rahmat. Untuk jenjang SD, ada kelas kelompok ikan teri. Di situ ada Janika Ailsa Fialdi, ada Lukmanul Hakim, ada J. Kenzi Arya Sundari, yang nanti akan diampu oleh Ibu Sofia Eliza SP. Kenzi Arya Sundari. Sorry? Ya. Yang kedua ada kelas kelompok ikan pari. Pari ya. Di situ ada Fadil Fahrudin Syaputra, ada Alistia Syafa Felicia, dan ada Nur Rizka yang nanti akan diampu oleh Ibu Romini SPD. Yang ketiga, lanjut Pak. Ada kelas kelompok ikan kakap. Di situ ada Mutiara Ramadhani, ada Dani Musyafa, Sayyinur Rabbi, ada Muhammad Nabil Putra Adilah yang nanti akan diampu oleh Ibu Tri Rizky Kumara SE. Lanjut. Ada kelas kelompok AUS. Di situ ada Malik Al-Ghazali, ada Alvito Faradian Nafara, ada Humaira, ada Ari Nugraha yang nanti akan belajar bersama Ibu Tri Purnamawati SPD. Lanjut Pak. Dan ada kelompok ikan tuna, yaitu ada Ananda Syakirah Nur Aziza, ada Deva Zaskia, ada Fasya Taufikur Rahman Huda, ada Hafiz Li Zamzami yang nanti akan belajar bersama Ibu Sari Hartiningsih MPD. Itu untuk jenjang SD ya Bunda sekalian Bapak. Untuk jenjang berikutnya Pak Rahmat, untuk jenjang SMP, yaitu ada kelas kelompok cumi. Di situ ada Muhammad Bisma Madani, ada Muhammad Ihsan, ada Muhammad Khairun Sauki, yang nanti akan belajar bersama Bapak Yayat Hidayat SPDI. Lanjut. Untuk kelas kelompok gurita ada Naufal Zaki Daniswara, ada Faiz Naufal Hakim, ada Raihan Amalino, ada Ridwan Satrio yang nanti akan belajar bersama Ibu Nur Rahmawati SPD. Lanjut Pak.
Ada kelas kelompok lobster, ada Sarefa Adinda Putri, ada M. Rasid Siraki atau Maulana, ada Mirza Fatur Rahman, ada Muhammad Azril Arif Billah, ada Rahmah Atwa yang nanti akan diampu oleh Ibu Nasrin SPD. Berikutnya, Pak. Untuk jenjang SMA, ada kelas kelompok ikan kerapu yang nanti akan diampu oleh Bapak Kristianto dengan anak-anaknya, yaitu Prima Torik Irwansyah, Revando Deliano, Muhammad Farhan Kholis, dan ada Alvin Rashad. Nanti dengan Pak Kristianto SPD. Yang kedua, ada kelas kelompok hiu. Ada Berlian Dianti Kumala Balkis, ada Sabilah Putri Aliandra, ada Nadira Putri Az-Zahra yang nanti akan belajar bersama Ibu Mariatun SPD. Berikutnya, ada kelas kelompok ikan salmon. Siapa? Nah, ikan salmon. Di situ ada Najmi Hanif Ramadan, ada Taufikur Rahman Hadijan, ada Safana Nida, ada Salman Aisy Tabita, dan ada Wildanu Ega Alifudin yang nanti akan belajar dengan Ibu Ermadiani SPD. Dan berikutnya, kayaknya kurang satu lagi, Pak, yang kelas kepiting, Pak. Udah selesai ya? Oh, maaf. Sorry, tadi ada kelas kepiting ya, Bu Ermadiani ya. Kelas kepiting Ibu Ermadiani, kelas kelompok kepiting. Ada Nazmi Hanif Ramadan, ada Muhammad Taufikur Rahman, ada Safana Nida, ada Salma Aisy Sabita, ada Wildanu Ega Alifudin. Itu yang di kelas kepiting yang diampu oleh Ibu Ermadiani SPD. Berikutnya, Pak. Nanti mau ngomong-ngomong Maulana. Untuk kelas boga, dia workshop ya, maaf. Untuk kelas workshop, di situ ada Reina Damara, ada Salman Hanif Ramadan, dan insya Allah ada Abim. Nanti akan diampu oleh Ibu Marsidi Handayani SPD. Untuk lebih sudah, Pak. Sudah, Pak Rahmat, terima kasih. Untuk lebih jelasnya nanti akan di-share ke grup orang tua ya Bapak Ibu, untuk biar bisa dilihat siapa-siapa Ananda di kelas siapa gitu, biar lebih pastinya. Saya akan menyampaikan untuk seragamnya. Seragam kelas kita SD, SMP, SMA untuk hari Senin masih sesuai jenjangnya ya Bun, Bapak Ibu. Untuk hari Senin masih putih merah untuk SD, putih biru untuk SMP, putih abu-abu untuk SMA, dan untuk hari Selasa kita menggunakan olahraga, baju olahraga. Yang tadinya olahraga diadakan hari Kamis, kita pindahkan ke hari Selasa. Jadi
baju olahraga untuk hari Selasa. Hari Rabu masih tetap pramuka, dan hari Kamis yang seragam hari Selasa kita pindahkan ke hari Kamis. Hari Jumat tetap, Itu hari Sabtunya bebas. Untuk tata tertib masuk masih jangan lupa, walau toh kita masih dengan online, kita tetap untuk tatap muka masih menggunakan seragam ya Bapak Ibu. Kita mulai dari jam 8 sampai selesai, ataukah kalau memang Bapak Ibu istilahnya tidak bisa mengikuti jam 8, nanti bisa dibicarakan bersama-sama dengan wali kelasnya masing-masing. Jangan lupa untuk selalu tiap absen menggunakan seragam sesuai jenjangnya dan hari yang ditentukan. Baik, untuk kegiatan besok Bapak Ibu, ada Bapak Ibu nanti membantu Ananda semuanya untuk mengerjakan kegiatan yang nanti kami share berupa video. Nanti anak-anak bisa mengikuti langkah-langkah yang sudah kami buat. Nanti fotonya bisa Ibu kirimkan ke kelas masing-masing. Barangkali begitu ya Bapak Ibu guru semuanya yang bisa kami sampaikan. Nanti seandainya kurang nanti bisa diinfokan kembali atau nanti bisa chattingan. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kembali Demikian, Demikian paparan dari Ibu Romini selaku seksi kesiswaan. Terima kasih Ibu Romini. Selanjutnya, paparan program kesiswaan dan kurikulum tahun ajaran 2021-2022 oleh seksi kurikulum. Kepada Ibu Dita, kami persilahkan. Ibu, apakah suara saya terdengar? Agak putus-putus. Iya, sekarang sudah. Ya, terima kasih kepada Bu Puri sebagai MC atas waktu yang sudah diberikan. Mudah-mudahan suara saya terdengar ya. Ya, benar. Sudah. Bagus ya. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang program kegiatan siswa yang akan dilakukan selama kurang lebih 1 semester ke depan. Untuk menghemat waktu, mari kita mulai saja. Pak Rahmat bisa di-share kalender pendidikannya. Untuk informasi saja, ini saya hanya memaparkan kalender pendidikan tahun 2021, tahun 2022. Nanti ini akan di-share juga beserta dengan jadwal pelajaran dan pembagian kelas di grup, mungkin di grup orang tua ya, oleh bagian kesiswaan. Selama tahun ajaran 2021 tahun 2022, sekolah kita masih tetap menggunakan kurikulum 13 masa penyesuaian pandemi COVID-19. Itu sama dengan tahun kemarin, kurang lebih ya. Jadi kita masih memakai pembelajaran tematik dari kurikulum 2013, di mana isinya itu akan lebih banyak kegiatan numerasi, literasi, keterampilan, bina diri, dan lain sebagainya.
Kenapa? Karena kita menyesuaikan dengan proses pembelajaran daring di rumah, di mana mungkin tidak semua para bapak ibu orang tua wali murid bisa tiap hari mendampingi siswa-siswi kita di rumah ya. Begitu pula dengan jam belajar. Jam belajar memang kita atur di sini absen itu jam 9 sampai jam 12 siang. Yaitu absen untuk kehadiran. Ya. Sekali lagi itu absen untuk kehadiran. Proses belajarnya sekali lagi karena kita menyesuaikan dengan proses belajar daring, juga menyesuaikan dengan mood siswa, kemampuan siswa dan konsentrasi siswa belajar di rumah. Silahkan nanti Bapak Ibu wali murid untuk berdiskusi kembali dengan wali kelas masing-masing. Ya, silakan didiskusikan di kelas masing-masing bagaimana proses belajar yang nyaman untuk murid-murid kita, untuk Ananda sekalian, juga bagaimana waktu yang nyaman untuk Bapak Ibu wali murid mendampingi belajar putra-putrinya. Terima kasih. Baiklah, langsung saja kita masuk ke kalender pendidikan. Masa MPLS, bisa di next selanjutnya, Pak. Ya. Tanggal 12 sampai tanggal 14 Juli 2021 itu adalah hari pertama masuk sekolah dan masa pengenalan lingkungan sekolah ya. Kita sudah dibuka tadi oleh Ibu Kepala Sekolah, sudah dikenalkan bagaimana lingkungan sekolah kita. Mungkin bagi yang lama tidak ada terlalu banyak perubahan. Lebih rapi karena tidak ada yang datang selama beberapa minggu ini, alhamdulillah. Tapi mudah-mudahan beberapa minggu ke depan ketika situasi sudah lebih baik, kita sudah divaksin semua, kita sehat semua, insya Allah ya, kita bisa kembali bertatap muka walaupun masih dengan penyesuaian yang diberlakukan oleh pemerintah di masa new normal. Ya, akan tetapi sementara itu masih proses. Jadi untuk beberapa minggu ke depan mungkin kita akan masih belajar daring. Dimulai hari ini dan masa pengenalan siswa akan dimulai tanggal 12, 13, 14. Untuk materi masa pengenalan siswa itu nanti akan di-share lebih lanjut oleh Ibu Romini selaku kesiswaan. Apa saja yang akan kita lakukan selama masa pengenalan lingkungan sekolah. Ya. Kemudian di bulan Juli juga di tanggal 19 ini ada program kegiatan UKS yaitu kebersihan diri. Nanti yang bertanggung jawab adalah bagian UKS yaitu Ibu Nurrohmawati untuk membuat kegiatannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh sekolah ya. Jadi seluruh siswa akan mengikuti kegiatan ini. Prosesnya seperti apa nanti akan diberitahukan lebih lanjut, entah itu online di rumah masing-masing seperti apa bentuknya nanti akan di-share oleh seksi UKS ya. Kemudian di situ ada volume HP-nya mungkin dibesarkan ya. Terus di situ tanggal 20 dan 21 kita akan ada libur Idul Adha. Jadi Idul Adha itu bertepatan tanggal 20, tanggal 21-nya insya Allah kita hari tasyrik pertama kita masih akan libur. Jadi tidak ada pembelajaran dan tidak ada kegiatan. Silakan berkegiatan Bapak Ibu masing-masing di rumah bersama putra-putrinya. Lalu tanggal 31 kita akan ada kegiatan dari bagian literasi sekolah. Bentuknya seperti apa nanti akan ada kabar lebih lanjut dari seksi literasi yaitu Ibu Puri dan Ibu Ara. Ya. Lanjut Pak ke bulan Agustus. Nah, di bulan Agustus kita akan ada lagi kegiatan dari UKS yaitu kebersihan lingkungan sekolah dengan catatan apabila kita sudah masuk tatap muka. Tapi kalau situasinya masih belum memungkinkan, kegiatan ini akan bersifat online ya. Jadi nanti bagaimana bentuk acaranya akan di-share oleh Ibu Nurrohmah sebagai bagian UKS.
Ya. Kemudian tanggal 11 ada libur Muharram, tanggal 12 kita akan ada kegiatan kerohanian yang akan ditanggungjawabkan oleh seksi kerohanian yaitu Ibu Nasrin dan Ibu Sari. Bentuknya seperti apa nanti akan ada pemberitahuan lebih lanjut. Kemudian pada tanggal 17 Agustus, nah ada yang tahu kan tanggal 17 Agustus ini hari apa? Bukan hari libur aja ya, tapi ini adalah hari kemerdekaan Indonesia ya. Jadi insya Allah nanti kita akan ada upacara, mungkin masih daring. Bentuk acaranya seperti apa nanti akan diberitahukan lebih lanjut lagi ya. Lanjut Pak. Baik. Untuk September, nah kita masuk di tengah tahun ajaran ya. Di sini nanti guru-guru akan mungkin memberikan ujian tengah semester. Mohon maaf, kita tidak ada ujian tengah semester tapi akan ada ulangan harian. Jadi Bapak Ibu, bagaimana pengambilan nilai di Sekolah Khusus Al-Ihsan? Pengambilan nilai di Sekolah Khusus Al-Ihsan itu dilakukan melalui tiga cara. Yang pertama adalah ulangan harian, di mana ulangan harian itu akan diberikan oleh Bapak Ibu guru kepada siswa-siswi kita per selesai kompetensi dasar. Satu kompetensi dasar. Apa itu kompetensi dasar? Kompetensi dasar itu adalah target capaian pembelajaran yang dibuat oleh Bapak Ibu guru di kelas masing-masing. Dan antar kelas, antar siswa mungkin akan berbeda karena kita menyesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh putra-putri Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi biasanya di bulan September di tengah semester, kalau di tempat lain kita akan melakukan ujian tengah semester, tapi di Al-Ihsan kita tidak melakukan ujian tengah semester. Kenapa? Karena kami merasa kurang efektif, karena capaian pembelajaran masing-masing kelas dan masing-masing siswa itu berbeda. Sehingga kami bersepakat di Sekolah Khusus Al-Ihsan ini untuk melakukan pengambilan nilai itu dengan ulangan harian. Ya, jadi Bapak Ibu nanti bisa ditanyakan sama Ibu Bapak gurunya ulangan hariannya kapan. Nanti jadwalnya akan disesuaikan oleh kelas masing-masing ya. Jadi silakan Bapak Ibu guru kami itu semua membuat rencana pembelajaran, silabus, RPP dan KKM nilai ketuntasan minimal kelas masing-masing. Kalau Ibu Bapak mau tahu, silakan bertanya sebebas-bebasnya kepada Ibu Bapak guru, ya. Dan Ibu Bapak guru wajib memberitahu orang tua wali siswa apa saja capaian yang ingin dicapai di kelas ini, rencana belajarnya seperti apa, RPP-nya seperti apa, ulangan hariannya kapan, bentuk soalnya seperti apa, itu perlu dikomunikasikan dengan Bapak Ibu wali murid sekalian. Ya. Kemudian selain ulangan harian, kita juga melaksanakan penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun, dan untuk kelas 6, 12, dan 9, kelas 6, 9, dan 12, kita akan melaksanakan ujian sekolah. Nanti datanya akan kita kumpulkan mungkin sekitar bulan September ini ya. Kemudian tanggal 25 September itu ada kegiatan literasi yang akan dilaksanakan oleh bagian literasi, yaitu Bu Puri dan Bu Ara. Selanjutnya Pak. Ya, di bulan Oktober, tanggal 15 ini ada program UKS Makan Sehat Bersama. Ya, mudah-mudahan kita sudah bisa ada kegiatan tatap muka nih di sini ya, kondisinya membaik dan lain sebagainya gitu. Tapi kalaupun tidak, biasanya kita tetap melaksanakan kegiatan makan sehat bersama hanya di rumah masing-masing secara online ya. Nanti menunya apa, bentuk kegiatannya apa saja itu akan di-share lebih lanjut oleh seksi UKS. Kemudian tanggal 20 ada libur Maulid Nabi, dan di tanggal 23-nya kita akan merayakan keriaan Maulid Nabi ini dengan kegiatan kerohanian yang akan diampu oleh Ibu Nasrin dan Ibu Sari. Bentuknya seperti apa ya nanti akan di-sharekan lebih lanjut lagi ya. Selanjutnya. Nah, di bulan November
ini ada kegiatan life skill. Nah, sekali lagi biasanya life skill kita adalah kalau tatap muka kan per kelas bisa beda-beda juga ya. Biasanya ada kegiatan menanam atau berternak atau kegiatan bersih-bersih atau kegiatan ADL dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi kita tidak bisa tahu ke depannya situasinya seperti apa. Mudah-mudahan sudah membaik. Kalau sudah membaik, nanti mungkin akan ada kegiatan tatap mukanya. Tapi kalaupun belum, sekali lagi mohon pengertiannya, kita mengikuti peraturan supaya keadaan akan lebih baik lagi seperti itu ya. Lalu tanggal 10 November itu ada kegiatan literasi. Lalu tanggal 19 ini ada kegiatan UKS mengukur tinggi dan berat badan. Ya seperti biasa kalau misalnya di sekolah nanti kita akan ukur di sekolah, tapi kalau misalnya pun tidak, kita akan ukur masing-masing di rumah ya. Dan tanggal 29 November sampai tanggal selanjutnya Pak 5 Desember kalau nggak salah. Oh ya, sampai tanggal 3 Desember itu ada penilaian akhir semester ya. Nah, penilaian akhir semester ini juga nanti soalnya akan dibuat oleh guru kelas masing-masing menyesuaikan dengan kemampuan yang sudah dicapai oleh anak-anak. Ya, jadi insya Allah Bapak Ibu kita tidak pernah memberikan ujian yang tiba-tiba tidak ada pembelajarannya. Ya, insya Allah semuanya sudah kita pelajari, sudah kita berikan kegiatan baik itu ujian keterampilan maupun itu ujian tertulis itu semua sudah diberikan oleh Bapak Ibu gurunya masing-masing ya. Jadi di sini nggak kayak kalau kita kuliah dulu belajarnya apa, ujiannya apa gitu ya. Enggak ya, tapi di sini insya Allah sesuai dengan kemampuan dan pencapaian dari masing-masing siswa. Walaupun dari satu kelas yang sama, seperti yang sudah kita ketahui, pencapaian siswa kita, setiap siswa itu akan berbeda. Ya. Jadi insya Allah guru-guru kami itu sudah dilatih untuk menyesuaikan bagaimana menyesuaikan kemampuan siswa dengan pembelajaran yang diberikan. Ya. Kemudian tanggal 10 itu juga ada kegiatan dari UKS ya, kalau nggak salah ini yang warna ungu ini kegiatan dari UKS itu cinta lingkungan yaitu menanam. Kemarin sepertinya ada proyeksi akan menanam tanaman obat ya, tanaman obat di rumah atau di sekolah. Nanti kita lihat lagi kondisi akhirnya bagaimana ya. Kemudian tanggal 17 adalah pembagian rapot. Dan setelah itu mungkin kita ada libur semester pertama. Ya, kita lanjut saja untuk 1 tahun ya. Nanti di bulan Januari tanggal 3 itu kita sudah masuk di semester kedua. Yang kemudian lanjut pembelajaran karena ini semester kedua tidak ada pengenalan lingkungan sekolah lagi, ini langsung minggu efektif. Jadi kalau ada tulisan ME di samping sini adalah minggu efektif belajar. Tanggal 3 itu kita sudah mulai minggu efektif pertama dan tanggal 12 nanti di bulan Januari ada kegiatan life skill, di tanggal 21 ada kegiatan apotek hidup dari UKS. Ya. Lanjut, Pak. Bulan Februari. Ya. Nah, di bulan Februari ini kita ada kegiatan literasi. Mudah-mudahan di semester kedua ini kita sudah bisa ada kegiatan tatap muka walaupun masih dengan kondisi new normal ya, dan mungkin akan shifting dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ya ini kita tidak menjanjikan, tapi kita berharap semoga keadaan bisa jauh lebih baik. Di tanggal 7 ada kegiatan literasi, kemudian ada tanggal 18 ada kegiatan pemeriksaan kebersihan, ini kebersihan diri ya kalau nggak salah ya. Nah, kemudian di tanggal 19 kami berencana untuk mengadakan seminar untuk sasarannya yaitu Bapak Ibu wali murid sekalian ya. Apa temanya, bentuknya seperti apa itu akan menyusul. Seperti itu. Selanjutnya bulan Maret.
Di bulan Maret, tanggal 1 itu mungkin akan ada kegiatan bersama, entah itu mungkin nanti biasanya melalui Zoom ya kalau bersama, karena mungkin new normal kita tidak diizinkan untuk berkumpul. Itu ada kegiatan Isra Mi'raj, kemudian tanggal 9 kita akan mengadakan kegiatan kepramukaan, dan tanggal 31 itu akan ada pemeriksaan gigi. Nah, pemeriksaan gigi ini biasanya kalau sebelum pandemi dilakukan oleh puskesmas bekerja sama dengan puskesmas setempat. Mudah-mudahan ini bisa kita laksanakan juga dengan aturan-aturan new normal yang ketat ya. Kemudian di bulan April, nah kita sudah masuk bulan puasa ini, ada libur awal puasa. Kenapa hari Jumat? Supaya hari Sabtu dan Minggunya yang biasanya libur ya tetap libur ya. Ditambah dengan hari Jumat libur awal puasa. Tapi kemudian masuk hari Seninnya kita untuk anak kelas 6, 9, dan 12 ini akan melaksanakan kegiatan ujian sekolah. Ya, ujian sekolah sekali lagi Bapak Ibu sama seperti yang sudah kita lakukan tahun ajaran kemarin. Kami membuat soal sendiri. Jadi alhamdulillah sekolah kita sudah diberikan kepercayaan oleh Dinas Pendidikan untuk silahkan membuat soal sendiri yang sesuai dengan kemampuan siswa. Ya, jadi ini kurang lebih ujian akhirnya untuk kelas 6, 9, dan 12 ya. Lalu di tanggal 9-nya itu ada bukber virtual karena kita tidak boleh ngumpul-ngumpul, jadi direncanakan ini seperti tahun kemarin kita akan buka puasa sama-sama dari rumah masing-masing ya lewat Zoom. Tapi ada kalau seperti tahun kemarin insya Allah kita punya keriaan sendiri ya, mengobati kangen kita di bulan puasa dan silaturahmi, menggantikan silaturahmi yang biasanya bertatap muka menjadi online. Selanjutnya. Nah, di bulan Mei sampai tanggal 6 itu kita akan libur puasa, bulan puasa, kemudian masuk lagi tanggal 9 Mei. Tanggal 9 Mei berkegiatan seperti biasa di kelas masing-masing. Lalu tanggal 30-nya kita akan melaksanakan ujian akhir tahun sampai dengan tanggal April, Mei, Juni, tanggal 3 Juni. Itu akan ada penilaian akhir tahun untuk siswa-siswa selain kelas 6, 9, dan 12. Dan pada tanggal 17-nya kita akan pembagian rapot lagi untuk naik jenjang ke jenjang yang selanjutnya. Baik, Bapak Ibu, pemaparan kalender kegiatan ini segini saja ya sebenarnya. Nanti kalender ini akan juga dibagikan ke wali kelas masing-masing. Silahkan Ibu Bapak tempel di rumah, sehingga nanti kalau sudah bisa dapat ancer-ancer, oh kegiatan kita akan ada ini dalam 1 tahun ajaran. Ya, mungkin dari sesi kurikulum itu saja saya kembalikan. Terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada kesalahan perkataan. Saya kembalikan kembali kepada MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dita atas paparannya yang panjang lebar. Kemudian acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Saya akan beri kesempatan kepada 3 penanya dan silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Mungkin ada pertanyaan dari paparan Ibu Nani, dari paparan Ibu Romini, atau dari paparan Ibu Dita baru saja. Kalau ada yang kurang jelas atau ingin bertanya, silahkan. Silahkan Bapak Ibu. Atau sudah jelas? Bisa melalui chat di layar, Bu. Bagaimana?
Bapak Ibu silahkan kalau ada pertanyaan. Mumpung kita sedang bertemu ya. Dari siswa baru juga boleh nih, kalau ada yang misalnya belum jelas bisa bertanya di sini. Mungkin dari siswa lama sudah jelas ya, kan aturannya tidak jauh berbeda. Tapi mungkin bagi siswa baru masih ada yang belum jelas, bisa silahkan. JJ. Mungkin mamanya ada yang perlu dipertanyakan, ada yang ditanyakan. Sejauh ini udah jelas, Bu. Oh, alhamdulillah. Baik, nanti ya. Mungkin nanti sambil berjalan ya. Bu Puri. Tadi kayaknya saya. Halo Bu Puri. Iya, ya Bu Romi. Tadi saya kayaknya salah penyebutan ini. Untuk satu kelasnya Ananda Muhammad Satrio, Ridwan Satrio ya. Dia seharusnya kelompok kelas kelompok kerapu ya, yang sama Bu Norama tadi kan dicantumi jadi satu sama yang kelas gurita, Bu Norama juga. Ya. Itu aja, mungkin terus penyebutan. Ya nanti direvisinya di share ke grup. Ya, begitu aja. Untuk yang lainnya juga ya. Makasih Bu Puri. Iya, sama-sama Bu. Bagaimana Bapak Ibu? Atau barangkali mungkin nanti yang belum jelas, ya? Iya. Oh ya. Dari Ibu siapa ya? Mama Fatia. Oh iya, Mama Fatia. Oke. Pembagian kelas untuk Fatia juga ada kesalahan ya tadi yang di. Iya Bu. Iya. Kelasnya Bu Mariatun ya tadi ada kesalahan. Iya betul Bu. Siapa? Oh sudah ya. Baik, terima kasih. Kelasnya Pak Kris, Alvin, Revando, Tito, sama Farhan. Iya. Untuk revisi nanti menyusul Bu supaya lebih jelasnya ya Mama Fatia. Nanti bisa di-share lagi sama dari seksi kesiswaan untuk lebih jelasnya. Terima kasih Mama Fatia. Baik, terima kasih ya. Bagaimana Bapak Ibu? Ikan salmon Bu. Salmon ya? Iya. Ya nanti untuk kelas nanti akan di-share sama Bu Romini. Ya nanti di-share nanti setelah selesai. Baiklah, karena tidak ada pertanyaan, tetap saya beri kesempatan nanti yang belum jelas bisa disampaikan lewat chat kepada mungkin bisa ke Bu Nani atau Bu Romini atau kepada Bu Dita. Baiklah, mungkin bisa saya Bu Puri, mungkin bisa saya tambahkan. Kenapa ini kok anakku sebenarnya kelas ini kok dicampur dengan kelas misalnya ada yang di satu kelas itu ada yang kelas 12, ada yang kelas 11, itu enggak apa-apa. Jadi memang kami menggunakan bukan kelas yang sebenarnya. Jadi kenapa menggunakan nama lain bukan jenjang kelas itu karena memang dalam kelas itu tidak hanya kelas jenjang aja, tetapi di situ disesuaikan dengan kemampuan ya, disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Dan dalam satu kelas itu misalnya ada 4 itu yang sepantaran gitu ya, yang kemampuannya hampir sama gitu. Sama, iya. Ya, kemampuannya hampir sama. Jadi tidak kok anakku campur dengan anak kelas besar gitu. Tapi kita
karena itu apa ya kalau kita sebut dalam kurikulum itu rombel ya Bapak Ibu. Rombel. Iya. Ya, kelas rombel ya. Jadi kita memilih kelas bukan kelas jenjang ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3 bukan, tapi memakai nama ikan. Untuk tahun ini kita memakai nama ikan ya, binatang laut ya. Iya, kita memakai binatang laut. Ya, mungkin itu sekedar apa ya? Mungkin ada apa yang pengen bertanya tapi kok malu atau bagaimana ya, atau sibuk dengan mungkin nyambi pekerjaan di rumah ya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Nani untuk lebih jelasnya tentang pembagian kelas ya. Acara selanjutnya, kalau ini saya lanjutkan aja acara selanjutnya, yaitu doa penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Yayat Hidayat. Kepada Bapak Yayat, kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Puri atas kesempatan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wa akhirina barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillah. Hamdan syakirin hamdan na'min hamdan wahid tidak ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li kalimati mu'adimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Amin. Amin. Ya Nabi Hajamil Hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha ila darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat wa ba'da ma rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkan dosa kami, dosa orang tua kami, dosa keluarga kami, saudara kami, dosa kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kami kesehatan walafiat, yang sakit mudah-mudahan disehatkan kembali, dan yang dan berikanlah kami umur panjang yang bermanfaat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kekuatan kepada kami, kesabaran dan ikhlasan kepada kami dalam mengasuh dan membimbing mendidik anak-anak kami kita alisan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hilangkanlah wabah penyakit pandemi ini di lingkungan kami, di negara kami, dan di seluruh dunia ini. Amin ya Rabbal alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kami rezeki yang berlimpah, barokah dan halal thayyiban. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kami kebaikan hidup di dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal alamin. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhum kama rabbayani shighra wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan wa rizqan halalan wa shifaan min kulli da'in. Allahumma akhshina 'aqibana fil umuri kulliha wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama. Rabbi hablana salihin min Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhmilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma inna nas'aluka bidin wa afiatan fil sajad wa fil ilmi barokatan berisi wa tabarak qabal maut wa rahmatin dal maut akhiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi saqatil maut anna jadaman har wa lafaina tab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallahi wa bihamdihi wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin ya rabbal. Terima kasih kepada Bapak Yayat Hidayat. Berikutnya kita di penghujung acara, yaitu rapat pemilihan kepengurusan komite sekolah. Puri foto sebelum acara ini foto dimulai. Foto bersama dulu, Bu. Gitu, ya. Ya. Iya. Baiklah. Oleh Pak Rahmat, untuk ya, foto Pak bersama, tolong dibuka video dan speakernya ya. Ambil apa ya? Ambil apa? Ambil apa? Sudah. Oh, Sudah, Mbak. Satu, dua, tiga, satu lagi.
Untuk yang terus dua. Dua, iya. Sudah? Cukup, Pak? Cukup. Cukup? Ya. Ya, terima kasih Pak Ratman. Ya. Cara berikutnya kalian mencermati kesalahan dalam tutur. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ibu Ketua Komite Sekolah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Esti, kami persilahkan Ibu Esti. Saraswati.